Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan kita nikmat iman, Allah telah memberikan kita nikmat Islam, Allah telah memberikan kita nikmat kesempatan sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas dengan sebaik-baiknya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana 1400 tahun yang lalu beliau telah memperjuangkan hak-hak kebenaran. Beliau telah memikirkan kita sebagai umatnya. Bahkan di akhir ayatnya beliau mengucapkan ummati, ummati, ummati. Lantas apa yang telah kita perjuangkan kepada beliau? Apakah kita telah membuat beliau senang terhadap perbuatan kita? Apakah kita senantiasa bersalawat kepada beliau? Semoga dengan memperbanyak salawat ini kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, Ana akan membawakan sedikit materi yang berjudul Peran Milenial dalam Kejayaan Umat. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, kita lihat fenomena sekarang. Umat Islam mengalami keterbelakangan, baik dalam segi ekonomi, baik dalam segi politik, ataupun dalam jiwa keagamaan umat itu sendiri. Maju mundurnya suatu negara itu tergantung daripada pemudanya. Syekh Huda Balik pernah mengatakan bahwa apabila pemuda itu baik, maka negaranya akan baik, dan apabila pemuda itu buruk, maka negaranya akan buruk. Lantas bagaimana memperjuangkan kejayaan umat Islam? Maka dalam hal ini saya menyimpulkan ada 3 pokok yang harus diperhatikan umat Islam sekarang. Yang pertama ialah membangun benteng paling dasar dalam umat Islam itu sendiri, yaitu memperbanyak sholat, memperbanyak baca Al-Quran, dan memperbanyak amal soleh lainnya, sehingga benteng dalam tubuh kita menjadi kuat. Ketika ada serangan atau cacian terhadap agama kita, maka kita senantiasa tetap kokoh untuk memperjuangkan agama ini. Kita lihat imam-imam besar kita lihat sahabat-sahabat Nabi kita, dan kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang dari kecilnya sudah hafiz, sudah hafal Al-Quran, sudah paham bagaimana menerapkan agama Islam, menerapkan syariat-syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang memperjuangkan, hal inilah yang akan membuat umat Islam menjadi berjaya seperti beberapa tahun, puluhan tahun yang lalu. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Alaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, shadaqallahul 'azim. Syekh Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya mengenai surah Al-Alaq 1-5 ini menjelaskan bahwa kita dituntut sebagai umat Islam untuk selalu membaca segala pengetahuan, karena dengan membaca inilah kita bisa memperjuangkan kejayaan umat Islam. Kita lihat
pada saat pembumi hangusan kejayaan Islam oleh bangsa Mongol, apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka melakukan pembakaran terhadap perpustakaan, membuang buku-buku ke aliran sungai. Kenapa mereka melakukan ini semua? Karena mereka tahu jika umat Islam memiliki pengetahuan yang hebat, maka dari itu mereka membumi hanguskan buku-buku, membasahkan atau melempar buku-buku ke aliran sungai. Bahkan dalam riwayat mengatakan air sungai itu berwarna hitam karena tinta-tinta pada buku itu. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Yang kedua ialah sebagai umat Islam yang memperjuangkan kejayaan, maka kita harus memperdulikan ekonomi. Kita lihat kondisi ekonomi umat Islam sekarang selalu berada di bawah garis kemiskinan. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjadi kaya. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjadi kaya? Agar kita selalu menginfakkan, menyedekahkan segala harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat kekayaan Utsman bin Affan, bagaimana beliau sangat dermawan, sehingga beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menyusun ekonomi, membangun ekonomi di antara umat kita? Yang pertama ialah kita harus membeli produk-produk sesama umat muslim. Kita lihat bagaimana pada kenyataan sekarang umat Islam enggan membeli di toko-toko muslim, padahal mereka dari rezeki yang didapatkan mereka selalu berupaya untuk membangun, untuk menyekolahkan anak-anaknya. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Yang ketiga ialah umat Islam harus peduli dengan politik. Kita lihat realita pada zaman sekarang, umat Islam tidak mau terjun ke politik, mengatakan bahwasanya politik itu kotor. Jika anak ibaratkan dalam sebuah rumah itu kotor, apakah yang disalahkan rumahnya atau pemiliknya? Begitu juga dalam politik itu tidak kotor. Yang kotor adalah orang-orang yang mengotorinya. Maka sudah tugas kita sebagai umat Islam untuk bisa membersihkan, untuk bisa ikut andil dalam politik. Karena ketika kita tidak menguasai politik, maka kita akan selalu ditekan demi satu persatu. Kita lihat peraturan-peraturan yang menuju liberalisme, pelarangan jilbab, pelarangan syariat-syariat Islam. Tentu ini menjadi hal yang sangat tidak sesuai. Maka kesimpulannya ialah ketika kita membangun jiwa keagamaan kita, ketika kita membangun ekonomi kita, ketika kita membangun politik kita, maka tunggu sajalah kejayaan umat Islam sebentar lagi digenggam kita. Biarkan saja orang-orang membenci Islam selalu menghujani, selalu melempari perjuangan dakwah kita. Tapi satu hal, bahwasanya kita akan tetap tegar untuk berjuang di jalan Allah. Mungkin kita tidak akan merasakan bagaimana kejayaan umat Islam suatu saat nanti, tapi kita akan memulai sebuah pergerakan, sebuah perjuangan yang mencikari bahwa yang memunculkan semangat-semangat perjuangan Islam dari kita. Mungkin sekian saja pidato singkat dari saya, anak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah ana memohon ampun. Wal akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.